Yamaha Aerox adalah satu-satunya motor matic maxi yang memiliki desain sporty. Tidak ada motor lainnya yang memiliki aura seperti Aerox di pasar Indonesia. Vario. Ya kali, Vario disandingkan dengan Aerox. Vario itu lawan utamanya Yamaha Lexi 155 VVA karena sama-sama dek rata. Lagi pula kalau mau diadu desainnya pun, desain Vario apalagi yang 160 kurang sporty, lebih ke elegan, selera laki-laki usia 30 tahun ke atas. Ini berbeda dengan Aerox, desainnya Aerox benar-benar sporty dan sampai saat ini belum ada produsen, khususnya produsen Jepang, yang bisa memberikan desain seagresif Aerox. Kemudian selain desain, mesin Aerox juga bisa dibilang cukup oke, yang mana mesinnya menggunakan mesin 155cc VVA yang berarti performa motor ini cukup ada. Dengan kombinasi performa dan desain, Aerox tentu aja menjadi motor impian kebanyakan anak muda Indonesia. Bahkan mereka rela menendang pintu untuk mendapatkan Aerox. Tapi sayangnya harga Aerox ini bisa dikatakan nggak murah, yang mana saat ini untuk tipe turbonya Yamaha Aerox memiliki harga hampir 40 juta rupiah, dan untuk tipe terendahnya ada di harga 32 jutaan. Menariknya adalah, walaupun motor ini memiliki harga yang cukup mahal, tapi penjualannya cukup mengesankan. Bahkan bisa dikatakan juga Yamaha Aerox bisa menjadi pembantu tulang punggung penjualan Yamaha Indonesia. Dengan kondisi ini, akhirnya ada produsen yang melirik potensi motor ini dan mereka ingin mencoba membuat versi yang mirip dan lebih bertenaga, dan yang pasti harganya di bawah Yamaha Aerox itu sendiri. Dan ya, ini adalah QJ Motor dengan Viento 180. Beberapa bulan lalu mungkin kita sempat dihebohkan dengan kabar QJ Motor akan masuk Indonesia. Apalagi yang digoreng sebelum QJ Motor masuk Indonesia adalah QJ Motor akan membawa motor Viento 180 dan motor ini digadang-gadang akan menjadi Aerox killer. Emang iya? Jawabannya iya. Di atas kertas, motor ini seharusnya bisa menjadi Aerox killer. Jika kita lihat secara keseluruhan garis desainnya, motor ini memiliki desain yang Aerox banget. Dan hal yang paling kelihatan adalah di bagian belakangnya, bentuknya Aerox banget. Bahkan kalau kita lihat spesifikasi dimensinya, motor ini juga mirip banget dengan Yamaha Aerox, yang mana Aerox memiliki panjang di 1980 mm, lebar di 700 mm, dan tingginya di 1150 mm. Sedangkan Viento 180 memiliki panjang di 1965 mm, lebarnya percis di 700 mm, dan tingginya di 1130 mm. Dengan dimensi yang hampir mirip, wheelbase-nya pun mirip, yang mana Aerox memiliki wheelbase di angka 1350 mm, sedangkan Viento 180 ada di 1380 mm. Ground clearance-nya pun juga mirip. Aerox ada di angka 143 mm dan Viento 180 ada di angka 145 mm. Dan yang lebih mengesankannya lagi, berat totalnya juga hampir mirip, yang mana Aerox yang menggunakan mesin 155cc memiliki berat di 125 kg untuk versi ABS dan 122 kg untuk versi standar. Sedangkan Viento 180 yang menggunakan mesin 180cc atau 175cc memiliki berat di 127 kg. Ya, kalau dilihat dari dimensinya, Viento memang jiplakan dari Aerox. Tapi ini menjadi hal yang menarik sebenarnya. Kemudian yang bikin lebih menarik lagi adalah mesin motor ini. Di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda, angka cc adalah segalanya. Semakin besar cc motor tersebut, maka akan semakin menarik motor itu. Nah, hal ini mungkin cocok untuk QJ Motor Viento 180 ini, yang mana motor ini memiliki kubikasi 175cc dengan bor di 60 mm dan stroke di 61,8 mm yang bisa menghasilkan tenaga di 13,5 kW di 8.500 rpm dan torsi maksimalnya ada di 15 Nm di 6.500 rpm. Ya, mesin motor ini benar-benar menarik karena memiliki cc yang nanggung. Bukan 150, bukan juga 200, tapi di 175 dan digenepin jadi 180. Udah kayak Honda aja nih. Dan kalau mau dibandingkan tenaga puncaknya dengan Aerox, motor ini memiliki tenaga lebih banyak sebesar 2,2 kW dan motor ini juga memiliki torsi lebih banyak sebesar 1,1 Nm, yang berarti di atas kertas juga motor ini akan lebih ngebut. Dengan spesifikasi yang lebih menjanjikan daripada Aerox dan motor ini juga memiliki aura yang Aerox banget, dan semua ini dibungkus dengan harga yang lebih murah sedikit dari Aerox tipe terendah, yaitu 29 juta off the road. Kalau on the roadnya ya kurang lebih harganya sama dengan Aerox tipe terendah.
Ingat ya, tipe terendah Aerox tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Viento 180 dalam hal fitur. Tapi walaupun begitu, kenapa motor ini tidak laku di pasar Indonesia dan gagal menjadi Aerox killer? Jawaban utamanya adalah brand image. QJ Motor adalah produsen Cina, dan sayangnya di industri sepeda motor, brand Cina belum terlalu diterima layaknya di industri mobil Indonesia. Oke, saat ini mobil non-Jepang, yang berarti mobil Cina atau mobil Korea, sudah mainstream banget di Indonesia. Karena mobil non-Jepang sudah mainstream, akhirnya produk non-Jepang sudah memiliki brand image-nya sendiri di Indonesia. Entah itu bagus atau buruk. Setidaknya mereka sudah punya brand image tersebut dan pasar sudah sangat menerima produk non-Jepang. Ini berbeda dengan pasar motor, yang mana sampai saat ini masih jarang banget orang yang mau beralih dari produk Jepang ke produk non-Jepang, khususnya Cina. Ditambah produsen motor Cina di Indonesia hanya fokus di motor listrik aja. Kenapa? Ya karena produk Cina di segmen motor listrik cukup diterima oleh pasar Indonesia. Dan sayangnya untuk produsen Cina yang menjual motor bermesin bensin belum diterima, bahkan bisa dibilang belum diterima sama sekali. Ini bisa kita buktikan dengan produsen Cina lainnya yang ada di Indonesia, misalnya CF Moto, Benelli, dan lainnya. Mereka semua tidak ada yang sukses secara harfiah di pasar Indonesia. Mungkin banyak yang beranggapan karena dealer dan service center mereka sedikit. Kalau aja dealer dan service center mereka banyak, mungkin bisa sukses di Indonesia. Gimana ya? Kemungkinan besar hal tersebut tetap tidak berpengaruh secara signifikan, karena faktanya service center motor bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh. Lihat aja service center Yamaha atau Honda. Kebanyakan dari dealer tersebut ya sepi. Kenapa? Ya karena banyak orang yang males servis di dealer. Tapi kan kita butuh service center untuk beli spare part. Ya juga sih jika kalian ingin membeli yang original, tapi mayoritas dari masyarakat Indonesia akan lebih senang beli barang yang lebih terjangkau walaupun itu non-original, asalkan fungsinya sama. Iya kan? Jadinya ya semua ini karena brand image, bukan karena dealer atau service centernya yang sedikit. Belum lagi pride dari motor Cina belum ada sama sekali di Indonesia. Ya, pride terkadang hal yang paling penting untuk kebanyakan anak muda. Yamaha atau Honda sudah bisa memberikan pride tersendiri kepada produk-produknya. Tapi QJ Motor belum ada sampai saat ini. Dan sebenarnya apa juga yang mau dibanggain dari motor Viento 180 ini? Apakah motor ini benar-benar Aerox killer? Jika iya, seharusnya penjualannya bagus. Iya kan? Belum lagi kalau kita ngomongin pasar modifikasi. Pemilik Aerox rata-rata bahkan mayoritas pasti akan memodifikasi motornya. Dan untuk pasar modifikasi Aerox sangat-sangat besar di Indonesia. Kasarnya, itu Aerox mau dijadiin kayak gimana juga bisa. Mau ngebut sampai jadi gantang maksimal bisa dilakukan karena part PNP-nya sangat tersedia. Sedangkan Viento 180 tidak ada part aftermarket-nya. Bayangin aja, punya motor yang memiliki potensi untuk dimodifikasi, tapi kalian nggak bisa modifikasi motor ini. Ini sesuatu hal yang ngeselin banget. Jadinya, ya itu adalah hal yang membuat kebanyakan orang malas membeli motor ini. Iya kan? Jadi kesimpulannya, kenapa motor ini gagal jadi Aerox killer? Ya karena kesiapan motor ini belum ada sama sekali. Walaupun motor ini memiliki desain yang mirip dengan Aerox dan performa di atas kertas yang lebih bagus daripada Aerox, tapi selama part aftermarket tidak tersedia untuk motor Cina tidak akan bisa laku di pasar Indonesia. Karena mau bagaimanapun, orang Indonesia mayoritas suka modifikasi otomotif. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.